A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadil awsiya'il mardiyin bi afdali shalawatika alaihim wa bi afdali barakatika alaihi wa alaihimussalam wa larwahihim wa jasadihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Hikmah Jumat. Pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu manusia hewan. Ada sebuah pertanyaan, apa yang membedakan manusia dengan hewan? Jika manusia bisa melihat, hewan juga bisa melihat. Bahkan di beberapa sisi penglihatan hewan lebih tajam daripada penglihatan manusia. Jika manusia bisa mendengar, hewan pun juga bisa mendengar. Bahkan hewan bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh manusia. Jika manusia bisa mencium, hewan juga bisa mencium. Bahkan penciumannya lebih tajam daripada penciuman manusia. Jika manusia itu bisa mencintai, hewan pun bisa melakukan hal yang demikian. Hewan juga bisa mencintai. Bahkan beberapa jenis hewan lebih setia daripada manusia. Jika manusia bisa melahirkan, hewan juga bisa melahirkan. Bahkan ketika hewan melahirkan, dia tidak memerlukan bidan, tidak memerlukan dukun, tidak memerlukan dokter, dan tidak memerlukan penolong untuk dia melahirkan anak-anaknya. Dan anak-anak hewan yang dilahirkan oleh hewan tersebut lahir dengan sempurna. Bahkan hewan bisa mencari tempat yang aman untuk melahirkan anak-anaknya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jika manusia melahirkan, tentu memerlukan orang lain untuk melahirkannya. Tetapi hewan justru melahirkan sendiri dan bisa mencari tempat-tempat yang aman untuk melahirkan anak-anaknya. Kemudian jika manusia bisa nonton, bahkan manusia menonton konten-konten yang sangat tak bermanfaat, horor, ujaran kebencian dan lain-lain, hewan pun juga bisa menonton. Bahkan menonton adalah aktivitas hewani. Lantas yang membedakan manusia dengan hewan itu apa? Apa yang ada pada diri manusia semuanya ada pada diri hewan. Mendengar, melihat, mencium, melahirkan, mencintai, memiliki pasangan dan lain-lain. Semua yang ada pada diri manusia ini ada pada diri hewan. Sekali lagi, lantas apa yang membedakan antara manusia dan hewan? Yang membedakan antara manusia dan hewan adalah berpikir, aktivitas berpikir, dan alat untuk berpikir itu adalah membaca. Sehingga inilah yang tidak dimiliki oleh hewan. Manusia betapa banyaknya malas untuk membaca, sehingga meliburkan aktivitas berpikirnya. Membaca dan berpikir adalah aktivitas yang akan melahirkan satu studi komparasi, analisis, mengumpulkan data-data valid, sehingga manusia bisa memilih data-data yang valid untuk dipergunakan menjadi suatu langkah manusia untuk berbuat. Karena dengan analisa, dengan studi komparasi, melahirkan satu informasi baik buruk maupun yang baik, kemudian menganalisanya dan mengambil
informasi yang valid dan meninggalkan informasi yang invalid. Itulah perbedaan manusia dengan hewan. Jika manusia malas membaca, kemudian meliburkan aktivitas berpikirnya, maka manusia tidak lebih daripada hewan. Bahkan di beberapa hal, jika aktivitas membaca dan aktivitas berpikir ini diliburkan, maka manusia itu lebih rendah daripada hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami sediakan penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, akal, tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki mata, diberikan karunia mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka memiliki telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karenanya, jangan malas membaca dan jangan meliburkan aktivitas berpikir, karena perbedaan manusia dengan hewan adalah membaca dan berpikir. Jika kita meliburkan atau malas membaca dan meliburkan aktivitas berpikir, maka apa bedanya kita dengan hewan? Bahkan kita lebih rendah dan lebih sesat daripada hewan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada hikmah Jumat yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.